Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan tema 5 tentang wirausaha pada subtema 2 usaha di sekitarku pembelajaran 1. Yang pertama muatan IPS, yaitu Komoditas Ekspor Impor Indonesia. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ini adalah kegiatan wirausaha di sekitar lingkungan kita. Misalnya, memiliki usaha fotokopi, memiliki pangkas rambut, bengkel motor, dan masih banyak lagi kegiatan wirausaha yang lainnya. Nah, tuliskan hal yang ingin kamu ketahui tentang kegiatan wirausaha pada gambar tersebut dalam bentuk pertanyaan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Yang kedua, berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut? Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan orang tuamu. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Contohnya, setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan berbeda-beda. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Misalnya, warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan saya lebih dekat. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, potong rambut, dan bengkel yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan untuk usaha-usaha tersebut? Yang pertama, usaha fotokopi. Mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Yang kedua, usaha potong rambut. Yang pertama, mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk saat dicukur. Sumber daya manusia menjadi operator alat cukur. Yang ketiga adalah bengkel. Perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan berasal dari dalam negeri? Tolong jelaskan. Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas bengkel merupakan barang buatan luar negeri. Apakah peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya
sumber daya manusia, kursi dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagai sumber daya luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, teman-teman semua, mari kita baca teks berikut di dalam hati. Kerajinan batik dan gerabah kasongan adalah kedua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya negara-negara ASEAN. Untuk yang pertama, teks ekspor batik terus meningkat. Coba kalian amati bacaan teks tersebut. Untuk yang kedua, tentang teks kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Coba kalian baca di dalam hati. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Yang pertama, kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Kedua, perangkat elektronik. Ketiga, tekstil. Keempat, kulit dan produk olahannya. Kelima, batu bara. Selanjutnya, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Jawabannya adalah yang pertama, minyak dan gas. Kedua, perangkat elektronik. Ketiga, garam dan gula. Keempat, bawang putih. Kelima, obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Itulah jawaban dari pertanyaan kedua tersebut. Yang kedua, muatan IPA. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut magnetis. Benda magnetis terbuat dari bahan logam, seperti besi dan baja. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam, seperti kayu, karet, kaca, dan plastik. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Mari kita tuliskan prediksinya pada gambar berikut. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet. Peniti dapat ditarik oleh magnet. Penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet. Paku dapat ditarik oleh magnet. Penjepit kertas dapat ditarik oleh magnet. Sisir rambut tidak dapat ditarik oleh magnet. Gunting dapat ditarik oleh magnet. Batu tidak dapat ditarik oleh magnet. Kayu tidak dapat ditarik oleh magnet. Daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis.
dan benda-benda non-magnetis di sekitarmu. Tujuan percobaan adalah untuk mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Alat dan bahan yaitu magnet, pensil, peniti, karet, gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaan yaitu yang pertama, ambil magnet. Kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi. Yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Kamu dapat menulis laporan percobaan pada tabel berikut. Berikut adalah contoh percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Silakan melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Pak Guru ajarkan tadi. Berikut contoh laporan tersebut. Kalian bisa menulis seperti ini di dalam tabel tersebut. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia, yaitu menulis riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah itu akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Berikut daftar pertanyaan daftar riwayat hidup. Yang pertama, nama lengkap. Kedua, tempat dan tanggal lahir. Ketiga, jenis kelamin. Keempat, agama. Kelima, alamat. Keenam, tinggi badan. Ketujuh, berat badan. 8, golongan darah. 9, pendidikan terakhir. 10, hobi. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam membuat daftar riwayat hidup. Selanjutnya, coba kalian kerjakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.